Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki batas wilayah yang tegas terhadap negara-negara di sekitarnya. Salah satunya adalah Papua Nugini. Batas negara Indonesia dan Papua Nugini yang membentang sepanjang 821 km, 658 km di darat, dan 163 km di Sungai Flai telah dikuatkan oleh adanya 52 pilar batas atau monumen meridian. Pilar batas tersebut telah mengalami penegasan serta telah disepakati secara bilateral, sehingga tidak terdapat lagi batas-batas wilayah negara yang disengketakan. Dalam rangka menghadapi persiapan deklarasi 52 pilar batas tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB pada Oktober 2019 telah melaksanakan pengukuran CBDRF di MM70, MM71, dan MM72 di Distrik Iwur dan Distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang yang sejak dilakukan pemasangan sekitar tahun 1960 belum pernah dilakukan pengecekan. Pengukuran CBDRF atau Common Border Datum Reference Frame di MM70, MM71, dan MM72 tersebut penting dilaksanakan, mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional, khususnya batas wilayah darat yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG, Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang, serta pengaman perbatasan atau PAMTAS sebagai wujud atau realisasi dari program prioritas nasional. Berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nomor 1787/KRT 5401 BNPP 9/2019 tanggal 23 September 2019 perihal perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan survei monumen meridian MM70, MM71, dan MM72 di Jayapura dan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, tanggal 2 sampai dengan 19 Oktober 2019. Maksud dan tujuan: melakukan identifikasi, inventarisasi, serta membersihkan area pilar batas di MM70, MM71, dan MM72 di Distrik Iwur dan Distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang yang selama 59 tahun sejak dilakukan pemasangan belum pernah dilakukan pengecekan. Tersusunnya tentatif agenda kegiatan survei MM70, MM71, dan MM72 tahun anggaran 2019. Mendapatkan data yang terbaru tentang kondisi patok atau pilar. Terkumpulnya data dan informasi pendukung kegiatan survei MM70, MM71, dan MM72 tahun anggaran 2019. Patok atau pilar MM70 di Kampung Hon Kuding, Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Patok atau pilar MM71 di Kampung Denom Aktubin, Distrik Pepera, Kabupaten Pegunungan Bintang. Patok atau pilar MM72, Kampung Kiwirok dan Kampung Digi, Distrik Tarup, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mobilisasi dan demobilisasi tim. Tim survei dari Setap BNPP berangkat dari Jakarta ke Jayapura. Tim survei dari BIG berangkat dari Jayapura ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.
Sesampainya di Sentani, tim survei melakukan koordinasi dengan Komandan Rayon Satuan Petugas Pengamanan Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini atau Danyon Satgas Pamtas RI Papua Nugini dari Batalion Kostrad 509 Condro Mowo Jember Jawa Timur dan perwira topografi atau patop yang menjabat dari Satgas Pamtas. Tim bergerak menuju Oksibil menggunakan jasa penerbangan Trigana Air Service dari Bandara Sentani. Tim survei BNPP sampai di Bandara Oksibil bergerak menuju kantor Koramil Kabupaten Pegunungan Bintang untuk bertemu dengan Bapak Komandan Rayon Militer atau Danramil dan perwira penghubung Kodam 17 Cen atau Pabung terkait teknis keberangkatan tim survei patok atau pilar meridian monumen atau MM sampai dengan kepulangan. Dari kantor Koramil, tim setup BNPP, BIG, Asisten 1, dan Ramil, dan anggota Satgas Pamtas bertemu dengan Wakil Bupati Pegunungan Bintang untuk meminta izin dan memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi ketiga patok atau pilar MM. Setelah Komandan Peleton atau Danton, Satgas Pamtas dari Pos Pamtar Iwur, Satgas yang ke MM71 dan MM72, bergabung dengan Danton dari Pos Pamtas Oksibil, Satgas yang ke MM7,0 di kantor Bupati, tim bergerak menuju kantor PT AMA untuk gladi bersih rencana keberangkatan menuju Denom yang direncanakan hari Sabtu. Bersama manajer kantor perwakilan PT AMA Oksibil, tim memastikan bahwa terkait rencana penerbangan tidak berubah dan sesuai yang dijadwalkan, yaitu penerbangan tim survei patok atau pilar MM71 dan MM72 dengan rute Oksibil Denom sejumlah 3 kali penerbangan. Dengan pertimbangan, jumlah personil tim yang berangkat sejumlah 20 orang dan jenis pesawat yang digunakan adalah tipe Pilatus yang hanya memuat 7 penumpang dan tidak memiliki bagasi lambung. Penerbangan tim survei patok atau pilar MM70 dengan rute Oksibil Tinimbil sejumlah 1 kali penerbangan dengan pertimbangan jumlah personil sejumlah 7 orang dan pesawat yang digunakan tipe karavan lebih besar dari Pilatus dan terdapat bagasi lambung. Tim berkumpul di Bandara PT AMA untuk check-in penerbangan. Sesuai jadwal untuk tim survei patok atau pilar MM70 terbang ke Tinimbil. Dikarenakan adanya kondisi cuaca yang kurang baik di Denom, maka kebijakan perusahaan memutuskan penerbangan ke Denom untuk diundur menjadi hari Senin. Mengingat hari Minggu perusahaan libur operasional, maka untuk tim survei patok atau pilar MM71 dan MM72 baru bisa ke Denom hari Senin. Survei BNPP mengisi kegiatan koordinasi dengan Asisten 1 Kabupaten Pegunungan Bintang, Bapak Untung Eka Pria, Pabung atau perwira penghubung, Bapak Mayor Irwansyah, dan Danramil, Bapak Apri. Tim survei patok atau pilar MM72 bergerak dari Oksibil ke Denom sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Tim BNPP Oksibil, BIG, dan Pamtas saling berkomunikasi dan memonitor dengan tim survei BNPP MM71 dan MM72 dan tim survei BIG MM7 yang berada di lapangan. Tim BNPP dan BIG Oksibil saling berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang, Bapak Untung Eka Priyadi, guna memonitor tim survei yang berada di lapangan. Tim dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tim Pos Koordinasi Teknis atau KOTIS di Oksibil yang terdiri dari 2 orang dari setup BNPP dan 1 orang dari BIG, dan tim survei patok atau pilar MM71 dan MM72 dengan rute terbang ke Kampung Denom, yang selanjutnya dari Denom berjalan kaki ke patok atau pilar MM7,1 dan MM7,2.
Tim survei patok atau pilar MM71 dan MM72 sampai di lapangan terbang Kampung Denom. Tim menuju Balai Pertemuan Kampung Denom Atuk Bin dan berkoordinasi dengan Kepala Distrik Pepera dan Kepala Kampung Denom Atuk Bin. Tim gladi bersih persiapan mobilisasi menuju patok MM7,1 dan MM7,2 dan persiapan poskotis di Balai Kampung Denom Atuk Bin. Tim istirahat di poskotis atau Balai Kampung Denom. Tim survei 72 terdiri dari BNPP 2 orang, di top TNI AD 1 orang, top DAM 17 Cen 1 orang, Satgas Pamtas RI Papua Nugini 5 orang, Konsul RI Vanimo Bapak Abraham Lebelau, dan tenaga bantuan orang atau TBU sejumlah 3 orang. Tim survei patok atau pilar MM71 terdiri dari BNPP 1 orang, di top TNI AD 1 orang, top DAM 17 Cen 1 orang, Satgas Pamtas RI Papua Nugini 5 orang, dan tenaga bantuan orang atau TBO sejumlah 6 orang. Tim Posko Denom Atuk Bin terdiri dari BNPP 1 orang dan Satgas Pamtas RI Malaysia 2 orang. 1, 2, 3, Pamtas dan BNPP. Tim survei patok atau pilar MM72 berangkat dari Denom Atuk Bin langsung menuju lokasi patok atau pilar bersamaan dengan tim survei patok atau pilar MM71 yang bergerak menuju Kampung Kawentikin dan tinggal di Kawentikin guna menunggu kembalinya tim dari MM7,2. Kan ini lagi ini dulu. Tim survei patok atau pilar MM72 setelah kurang lebih berjalan kaki kurang lebih 10 jam memutuskan bermalam di hutan. Dikarenakan kampung Digi yang dari informasi masyarakat dapat dicapai 1 hari ternyata tidak bisa, sehingga tim memutuskan untuk camping. Tim survei patok atau pilar MM72 setelah sarapan melanjutkan kembali perjalanan menuju patok atau pilar MM dengan target sampai ke Kampung Digi dengan pertimbangan bahwa akan terlampau malam sampai di patok jika dipaksakan sampai. Tim survei patok atau pilar MM72 sampai di Kampung Digi setelah perjalanan selama kurang lebih 9 jam untuk beristirahat. Catatan, tim berangkat dari pemberhentian terakhir pukul 8 waktu Indonesia Timur dan tim sampai di Kampung Digi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tim survei BIG dan tim BNPP yang berada di Oksibil juga merancang keberangkatan tim survei BIG menuju MM70 yang via heli PT Antam. Tim survei patok atau pilar MM72 setelah sarapan, tim kembali melanjutkan perjalanan dari Kampung Digi menuju ke patok atau pilar MM7,0. Setelah perjalanan kurang lebih 8 jam, tim sampai di patok atau pilar MM7,2 dan langsung dihadapkan pada kondisi yang membingungkan dikarenakan langsung disambut secara resmi oleh tim surveyor Papua Nugini dengan atribut lengkap dengan emblem surveyor di seragam mereka. Setelah menunggu kelengkapan personil tim survei patok atau pilar MM7,0, kedua belah pihak melaksanakan acara seremonial untuk menunjukkan bahwa masing-masing menyambut dengan gembira kedatangan dan pertemuan kita di lokasi patok atau pilar MM72. Tim survei patok atau pilar MM72 sampai di patok
kurang lebih pukul 14:30 waktu Indonesia Timur. Itu one time. Okay, or salimur kapan pabla oleh Kuantan. Itu one time balik pun or balik kami. Neighborhood country. So there is no dispute, there is no any conflict, but we can live together hand in hand and make a better for our next generation. For your Pikinini side and for our Pikinini side also. Hopefully it will go better for others Meridian Monument, not only 7 Point. On behalf again from the government of the Republic of Indonesia, we thank you all. And we do believe that our relations can grow better and better in the future. Thank you very much. God bless you all. Saya bilang begini, kalau kalian tim satu misal begini, kalau kita naik itu, kalau masyarakatnya kumpul di sini, misal begitu, saya bilang begitu, karena sudah dong saya kirim naik, kalian bikin masyarakat kalian itu dong sudah naik, jadi ini kurang sekira. Kalau besok lagi dan naik lagi, misal begini, begitu. Begini lagi berarti. Yang nyambut masyarakat kalian begini. Iya. Itu saja dari terima kasih. Okay. Itu saja. Itu saja. Kalau lain-lain lagi, Foto. tanya lagi. Foto. Hormat gerak. Gerak. Kami dan surveyor di Top TNI AD dan Top Dan 17 Chen sepakat memutuskan bahwa pengamatan atau pengukuran GPS geodetik dilakukan setelah memastikan tim BIG yang di Base Station Jayapura dan Merauke sudah standby. Setelah dapat kita pastikan base sudah menyala, kami bersama surveyor memulai pengamatan dari pukul 16:50 waktu Indonesia Timur. Setelah GPS dipastikan off, tim survei patok atau pilar MM72 kembali melakukan perjalanan menuju patok MM71 dengan target mencapai Kampung Kawentikin dan bergabung dengan tim survei patok atau pilar MM7,1. Setelah perjalanan selama kurang lebih 10 jam, tim survei patok atau pilar MM72 bergabung dengan tim survei patok atau pilar MM71 di Kampung Kawentikin dan beristirahat. Tim survei patok atau pilar MM71 setelah sarapan berangkat menuju patok atau pilar MM71. Bersamaan dengan tim survei patok atau pilar MM71 menuju ke patok. Lainnya kembali ke Desa Denom. Tim MM71 sampai di patok MM71 setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 6 jam, dilanjutkan seremonial dengan tim surveyor dari Papua Nugini. Surveyor di Top TNI AD dan Top Dan 17 Chen melakukan setting alat GPS geodetik untuk melakukan pengamatan selama 12 jam. Setelah GPS dipastikan off, tim MM71 kembali melakukan perjalanan menuju Kampung Denom. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 8 jam, dilanjutkan tim melakukan downloading data GPS dan persiapan kepulangan ke Oksibil, tetapi dikarenakan hari Minggu merupakan hari kebaktian, maka tidak ada penerbangan. Maka tim harus menunggu sampai hari Senin. Tim menunggu jemputan pesawat dari Oksibil yang dikoordinasikan dengan tim pemantau di Oksibil, di mana pertimbangan cuaca dan ketatnya regulasi penerbangan pengaturan penjemputan banyak mengalami kendala di lapangan. Namun tetap diusahakan secepatnya menjemput tim di Denom. Mengingat berbagai hal, salah satunya adalah persediaan makanan sudah sangat menipis.
Di sela-sela waktu tunggu, tim melakukan kegiatan pengibaran bendera merah putih di Kampung Denom. Pada bendera merah putih. Hormat! Rap! Mengingat dari bentuknya, kampung tersebut belum pernah dikibarkan bendera merah putih. Long mak lo Indonesia na pabani kini. Mibla kami sablo before mibla no got flag. Lo 10 years. Instead of 10 years mibla no got flag mibla start. Because now tiga minute now all team kamlo Jakarta kamlo ya na mibla ron long boda lo instead long 10.2 na 10.1. Mibla ron igo ina comeback lo place na time orai ko lo rari na mibla abim disla flag maki mosem mak blong disla place place atuk bin mak blong Indonesia mak blong mi place atuk bin mi as place man mi sablo ya na olikam na mibla ron igo ina comeback na mibla na morning mibla abim disla flag blong Indonesia mi amamas na maki mosem disla place atuk binem Indonesia mak borak blong Indonesia bancem Papua Gini osem na mi blai tok thank you osem timolikam na angkama bim disla flag na mi bla bestap na all by go thank you God again bless thank you. Bapak bilang dulu kita masuk negara Indonesia, penduduk negara Indonesia selama 10 tahun kita tidak pernah dapat bendera dari pemerintah. Sampai sekarang baru tahun 2019 baru kita dapat bendera merah putih dari tim, dari pusat. Langsung ke sini kita kunjungi MM71, 72 sampai 71 selama 1 minggu. Ke sini baru kita dapat. Baru saya bangga dan saya terima dengan hati karena ini simbolize negara. Kampung Giromatupin ini termasuk negara Indonesia. Jadi ini kunci bahwa ke depan saya yakin ada perubahan di daerah saya. Saya ini lahir besar di Atupin dan saya datang ke sini baru terima bendera ini merah putih. Jadi ke depan saya harap ini kunci pembangunan yang saya dapat. Ke depan pasti perubahan di sini. Jadi saya bilang terima kasih banyak untuk kunjungi kita di sini. Baru kasih bendera, baru kita kasih naik bendera merah putih di sini. Dari Kampung Giromatupin ini termasuk negara Indonesia. Terima kasih banyak.